Mari kita bersama-sama menyukai juga bisa menerima paparan apa yang nanti dipaparkan oleh Pak narasumber, agar kita itu bisa mencermati, agar kita tahu cara dan tekniknya bagaimana untuk bisa menggunakan peternak kita. Jadi maka dari itu, dari desa beserta teman-teman punya kewajiban untuk bisa mengadakan sosialisasi atau bimbingan secara teknik agar kita bisa memproduksi atau memelihara ternak secara maksimal. Untuk bersama-sama kita belajar tentang penemukan sapi dan kambing. Ini sebenarnya sama lah, ya. Semuanya di judul ikutnya sampai sama karena nama saya Bambang Ganto, Pak. Kecamatan Baturat itu sejak sapi bakalannya, dan kemudian yang kedua sistem pengemukan. Pengemukan ada dua macam, satu dengan sistem perkandangan yang istilah paling gampang itu sistem kereman. Nah, jadi dia sepanjang waktu itu dipelihara di kandang. Nah, ada juga memang dengan sistem itu pasture fattening itu yang di badan pengembalaan. Itu biasanya kalau di Indonesia ya kebanyakan di NTT, daerah NTT. Di Jawa ya kebanyakan sistem perkandangan. Tapi sebenarnya kita tahu lagi sistem pengembalaan itu. Kemudian ada kombinasi. Kombinasi berarti pertama di luar pengembalaan. Terus nanti pada malam hari di kandang. Nah, tinggal nanti ya kalau di Jawa kebanyakan memang di kandang karena situasi lahannya tak memungkinkan kan. Dan kemudian pemberian pakan. Ini kalau secara umum itu pakan yang kami berikan pada saat itu berupa hijauan. Pakan yang berkualitas dan mampu memberikan nilai tambah pada pertambahan berat badan sapi potong. Pemberian hijauan itu 10-20% dari bobot badan sapi. Ya berarti kalau sapi itu beratnya 100 kilo ya minimal sehari 10 kilo. Hijauan terus 1-2% konsentrat. Nah itu ada pemberian pakannya itu 3 kali sehari, yaitu pagi jam 7-8 sedikit hijauan plus setengah jatah konsentrat, nanti jam 12 diberikan setengah bagian dari sisa hijauan pakan, dan jam 3 sore sisa konsentrat plus sisa jatah hijauan pakan. Paling tidak idealnya 3 kali sehari. Nah, selain pemberian pakan juga diberikan air minum. Di Karanggintung itu, di kelompok ternak yang kami bina itu ada satu ternak itu minumannya dikasih roti BS. Dia bisa campur neopok gitu, tapi kadang-kadang yang ya itu kan itu teknologi petani itu sendiri, kadang-kadang pertimbangan biaya. Nah, juga daerah situ, kebetulan kalau di Sumba itu banyak produsen roti. Saya kira ini karena Purwokerto banyak ya Pak. Nah, itu kan lebih murah itu Pak. Ya kalau di domba itu sehari paling
setengah kilo lah nyampe itu. Nah, kan cuma berapa ya? Jadi pertumbuhannya mampu meningkat. Ini rumput gajah. Kalau rumput otot itu memang proteinnya lebih tinggi dibanding rumput gajah. Memang proteinnya tinggi, jadi untuk pertumbuhan protein lebih. Terus jerami, ini juga limbah yang mampu meningkatkan produksi daging. Dan jangan lupakan untuk pembentukan itu biasanya itu perlu karbohidrat. Ya, ada tambah tidak, solar, ya, atau mungkin gaplek dan konsentrat. Itu pembentukan daging. Nah sekarang fermentasi di pakan sekarang itu teknologi mulai berkembang berkaitan dengan yaitu Pak apa ya istilahnya itu, karena secara ekonomis sebetulnya satu orang itu minimal melihara sapi itu mampu 10 ekor satu orang. Kalau kambing itu minimal 50 ekor itu mampu sebenarnya Pak. Nah, cuman kalau teknologinya masih setiap hari ngarit ya ini tobat gitu. Nah, sehingga ada teknologi pembuatan pakan dengan cara fermentasi. Pakan fermentasi ini tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk menambah kandungan makan pertama. Ya mungkin kalau kelasnya kayak Pak berarti nggak terasa ya Pak. Tapi kan kalau kelasnya daerah selatan, ya, daerah kayak Sragen itu, kalau musim hujan banyak rumput. Tapi agar musim kemarau sulit banget. Biasanya untuk ternak untuk breeding, misalnya tadi untuk breeding, sebaiknya silase, jangan fermentasi. Nah, ini kadang-kadang ternak sering salah. Tujuannya breeding, darah makannya malah dikasih makan fermentasi, bukan silase. Nah, kadang-kadang dia protes, Pak, malah ini sapi saya, kambing saya, kok susunya kok malah kering. Nah, ini itu Pak, perlu diperhatikan. Jadi ya ada dua macam, silase dan fermentasi. Dua-duanya nama proses fermentasi. Cuman kalau yang silase itu fermentasi pasif namanya. Yang dimaksud fermentasi pasif itu kita tidak perlu menambahkan mikrobia dari luar. Mikrobianya berasal dari pakan itu. Di pakan itu sebenarnya kan ada mikrobia Pak. Ya, hanya memang ada syarat-syaratnya. Salah satunya adalah yang menjadi penting kadar air. Kalau kita bikin pakan untuk fermentasi maupun silase, kadar air itu di antara 25 sampai 30%. Ya, ciri khas yang gampang itu kalau misalnya pakan itu ditata gitu kan ya. Itu kalau kita remes gitu, itu tidak ada air di sini Pak. Tangannya kering. Itu berarti kadar air sekitar 25 sampai 30. Tapi yang nggak diremes itu banyunya itu di atas 10 Pak. Kalau di atas 30 dibikin pakan fermentasi busuk. Nah caranya bagaimana? Untung tapi cara menemongnya kundakan Pak ya kalau gede-gede. Karena memang dia proteinnya kecil. Dibikin fermentasi itu tujuannya supaya proteinnya tinggi, serat kasarnya berkurang. Sapi stunting itu Pak. Ya boleh dikatakan. Dan yang kedua lebih mudah dicerna oleh hewan. Kalau dibikin fermentasi, ini dan nilai gizi pakan meningkat, beraroma harum, wangi, wanginya wangi tape. Jadi itu akan membuat hewan itu lebih bernafsu untuk makan. Nah, kan jerami juga bahan yang mudah didapat, murah, ya kan? Itu seperti itu. Ini kalau kita bikin, ini ada ya apa ada kandungannya atau ukurannya itu. Ini sarungnya saja jerami lagi kering itu. Jadi kalau misalnya kita habis ngarit itu ya tadi dilayukan dulu ya, dulu terus sekitar itu bisa lah 100 kilo atau mungkin semampunya adanya berapa kita harus seperti. Nah, cuman ini gue perbandingan.
Nah kalau 800 kilo jerami itu butuh dicoba atau probiotiknya itu sekitar 3 liter. T4 di kios itu ada kan, jangan kita bisa tahu lah di kios pertanian kan ada itu. Tapi T4 yang khusus peternakan Pak, karena T4 kan macam-macam itu biasanya itu warna coklat. Ya nanti tanya ke kiosnya, T4 yang khusus untuk peternakan. Kan ada yang untuk pertanian, biasanya yang kuning itu yang pertanian. Terus ada yang untuk kolam itu yang ungu kalau nggak salah. Ya itu ya. Nah, itu sekitar 3 liter kalau tadi makan 800 kilo itu. Terus molase itu tetes tebu Pak. Di kios ada Pak. Kalau lebih jelas saya putarkan videonya ya Pak. Ya. Film Pak. Selamat pagi sahabat Sapi Bagus, jumpa lagi dengan channel yang membahas semua informasi tentang penyataman dan peternakan. Sahabat Sapi Bagus, tak terasa sudah mendekati musim lebaran lagi, dan setahun ini kita dalam suasana Ini sapinya karena pandemi, tapi ternyata kita masih tetap setia dengan batas kita, yang paling setia dengan peternakan kita. Sahabat-sahabat Sapi Bagus, saat ini banyak dari sahabat-sahabat yang menanyakan bagaimana sih cara mengolah jerami, ya meskipun kita sudah pernah membuat beberapa video tentang fermentasi jerami, tapi karena sekarang ini menjelang panen raya, jadi sahabat-sahabat sudah mulai sharing ini jerami berlimpah banyak ngapain dan bagaimana cara meningkatkan nilai nutrisinya. Karena dalam video kali ini saya akan membuat kembali bagaimana cara fermentasi jerami ditemani oleh Kang Amin, dan nanti akan mempraktikkannya dengan proses fermentasi jerami. Nilai nutrisi jerami yang kita tahu, protein dasar dari jerami antara 3-4% dengan kandungan aku yang cukup tinggi sekitar 20-an%, serat kasar yang sangat tinggi 30-an%, kemudian kalau lemak memang kandungannya sangat kecil ya, makanya tidak pernah kita jumpai sapi-sapi yang dikasih jerami berlemak gitu ya, karena kan hampir sangat kecil sekali di bawah 2%. Kita tutup dengan terpal ya, kita tutup dengan terpal dan kita berikan pemberat, model kayak kompos ya. Nanti dengan berjalannya waktu tumpukan ini akan sedikit menurun ya, Ini kalau misalnya kita buat 2 meter ya akan turun sekitar ya setengah sampai 40 cm lah, 50 sampai 40 cm lah ya, akan turun. Berapa lama proses ini? Tentunya kalau kita mengacu pada proses fermentasi serat kasar minimal adalah ya sampai 3 minggu ya. Jadi proses ini akan kita biarkan kurang lebih sampai 1 bulan. Setelah itu baru kita panen. Caranya ya kembali biar kita buka terpalnya. Nanti jangan sahabat jangan ya. Kalau kita yang paling atas itu bagian tubuh tidak masalahnya. Memang banyak buah-buah panasnya akan naik ke atas, dengan terpal dia akan turun lagi. Nanti setelah kita buka terpalnya, kita anginkan dia kurang lebih kayak 10 menitan, baru kita berikan ke ternak-ternak kita. Saya jamin dengan proses yang sangat sederhana ini, ternak-ternak sahabat akan melahap habis jerami kita. Dan jangan lupa nilai nutrisinya akan jauh meningkat ya. Yang tadinya misalnya kadar abu 20% bisa turun menjadi di bawah 5%, serat kasarnya yang kurang lebih 30% akan turun menjadi kurang lebih 10% ya. Dan ini sudah sangat sesuai kalau memakai acuan pakai patokan standar nasional, maka dan jangan lupa harganya, karena bahan ini bisa kita peroleh dengan harga yang cukup murah, relatif murah, tersedia dalam jumlah yang sangat besar. Ya, sahabat Sapi Bagus, tetap semangat, salam Sapi Bagus.
karena ya itu memang ada plusnya. Cuma keunggulan domba dibanding kambing, kalau domba itu kandangnya itu tidak seluas untuk kambing. Kalau domba itu ukuran, kalau kambing kalau itu ada gijikan. Nah kebetulan kami di Batu Raden juga melakukan itu Pak, obat ternak itu. Cuman ini memang saya sama komunitas saya, ini bukan kedinasan. Tapi kami pandu. Jadi paling ternak hanya untuk ngarit tadi, seperti untuk biaya pembeli katul. Terus itu kami yang pandu. Ya, alhamdulillah itu Pak, itu juga mampu meningkatkan mungkin di anak-anak muda. Mungkin berarti yang fermentasi yang pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan praktek membuat silase. Di dua video terakhir ini nanti akan kita buatkan praktek membuat silase dan fermentasi biar sahabat ternak lebih paham apa bedanya silase dan fermentasi. Ini kita akan membuat fermentasi dengan bahan tepung jagung. Jadi tepung jagung ini sudah kemarin kita babat dan sudah dikeringkan di bawah atap yang tidak kena sinar matahari, ya. Dan ini akan kita coba dengan chopper yang lebih lembut sehingga nanti hasilnya akan lebih baik. Mari kita ikuti proses praktek membuat silase dari bahan tepung jagung tahap demi tahap. Baik. Oke, alatnya anaknya pakai apa? Di chopper itu tata. Jalannya kalau berbagi Saya anak ya Mbak. Kakak. Air gula tadi ya Pak, gula saya. Jika diperlukan menggunakan tetes. Kadang orang tetes yang kita gunakan harus silase ya. Iya bisa akhirnya bisa dimanfaatkan. Kalau jangan pakai Pinter-pinter. Tinggal ininya saja, manusianya mau apa enggak? Orang-orang dapat teks. itu dapat Gula. bidding tadi itu Tambah cendol kayak Pak. anak-anaknya Gula kan Pak Gusti Pak. Pak Gusti tambahin cendol atau cair. volumenya adalah 500 ya. terus kan ada cendol Aku pakai cendol. Cendol kayak uang yo. kena si kiki itu Mbak. Gadung padahal gadung paling bukan suket. Ya, berkembangnya ini sih. Ini nanti yang akan kita campurkan ke bahan untuk menambah pembuatan silase. Sebentar lagi kita akan langsung praktek untuk membuat silase. Kita menggunakan drum bersih yang ini volumenya 200 liter. Drum bersih ini satu alternatif yang menarik karena harganya lebih murah dibanding drum plastik. Ya, ini bekas drum ini bekas bekas klem ya, biasanya dari pabrik banyak sudah lengkap dengan ada klemnya ya. Kemudian bentuknya juga sudah bagus ya, bentuknya sangat rapat sehingga nanti diklem akan lebih mudah. Kita lihat drum ini kenapa kita bisa pakai, dalamnya pun sudah dilapis tidak. yang pakai kerja ya pakai punggung Sehingga barangnya kondisinya cukup bagus, sehingga tidak mungkin ada kontaminasi apa-apa. Jadi kita menggunakan campuran
sini dengan berbagai model yang bisa kita saat dimasukkan kemudian dicampurkan bispur sebelum dimasukkan ya. Setelah dicampur ini kemudian langsung kita masukkan ke drum ini ya, dengan diinjak-injak supaya padat jelas. Tuh, itu lucu ya. Sebenarnya apa kan bu? Sambil dimasukkan langsung sambil diinjak-injak ini menjamin kepadatan lebih bagus. Sehingga volumenya juga lebih bagus. Kita sisakan sedikit ya, kita taruh di atas ya. Ini kok kayak macam perubahan. Makanya itu dikasih rasa manis, asin ya. Istilah itu sih pola omongan. Iya sekarang itu suami saya kalau pesen makan itu bukan juga sama jadi yang mono bisa kita pakai plastik seperti ini ya. Benjol. Setelah ini masuk kita akan pasang jamnya. Itu biar kedap udara ya. Ini kita rapatkan dengan skrup, jadi ini lebih menjamin. Ya, kok sembarangan teman sih ya. Krem-kremnya ini. Jadi ini 200 liter volumenya, bisa untuk pakan satu hari 100 ekor kambing. Jadi kalau kita pakan kambing dengan Selasa ini satu hari 2 kali pagi sama sore. Prosesnya tadi berapa? Prosesnya biasanya itu sekitar 21 hari. 3 minggu. Ya, 3 minggu. Misalnya gelaran sampai 1 bulan nggak apa-apa. Lebih enak berarti enak sebulan. Bikin TV orang nggak cek kenal. Macam makanya yang kelar dari Iya, kadang kalau bisa itu kalau selaku petani itu nanti dibikin aliran yang untuk air kencing sendiri lah. Nah, campur dipakai sendiri nanti bisa untuk penggunaan untuk tanaman-tanaman, untuk padi, untuk tanaman jagung. Mirip yang ternak kelinci ya Pak ya? Ya, seperti itu. Itu kan mengandung Ya. amoniak kan? Memang itu Amoniak kan? anunya lebih tinggi. Oh lebih tinggi. Ya, tapi minyak sama digunakan. Saya kira itulah kalau pandang saya kira sudah paham lah ya. apa? Gaya semujan. Ini kandang koloni itu. Kandang koloni itu yang satu kandang berisi bermacam-macam. Kalau satu, kalau kandang tunggal itu 1 ekor
satu kandang. Nah itu kalau itu kandang koloni ini kalau 79 meter bisa menampung 20 sampai 24 ekor sapi. Kalau kandang tunggal ya biasanya sekitar ukuran 3,75 atau 4 meter persegi lah. Ini satu ekor sapi. Kalau ini kandang tunggal ya monggo itu. Lah, kemudian yang terakhir ini pengendalian dan pencegahan penyakit. Yang utama memang yang bagus itu vaksinasi secara rutin. Oke, kemudian sapi secara teratur dan sanitasi, Pak. Sanitasi tempat kebersihan. Oke, kebersihan kandang itu kalau bisa dijaga. Nah, syukur nanti kalau ini sudah kandang komunal ya Pak Kades, nanti kalau dia tahun depan diupayakan untuk bikin biogas itu Pak. Itu yang tadi yang di Karanggintung itu sudah bisa mensuplai 10 rumah Pak. Itu kandang kambingnya itu hanya 20 ekor untuk masak gitu. Berapa hari itu Pak? Itu otomatis kan setiap hari itu kan begini, itu sebenarnya memisahkan antara gas amoniak dengan limbahnya itu. Justru pupuk organik itu kalau kotoran ini sudah kita bikin biogas dan diambil gasnya, itu limbahnya itu langsung sudah jadi pupuk organik Pak. Itu seperti itu, otomatis hingga nanti jenengan otomatis akan menghemat gas. Itu sederhana sekali, itu pakai plastik, jadi ya itu memang dibikin kolam gitu ya, kolam nanti ada plastik, ada perawannya, nanti suatu saat kalau nanti membutuhkan kita praktekkan bikin biogas Macam biodigester gitu ya. Itu otomatis kan pertama akan mengurangi limbah bau. Nah, terus gasnya bisa kita gunakan untuk masak, untuk listrik gitu kan. Terus ampasnya itu malah itu yang bisa dipupukkan. Ya itu kalau kemarin itu harus setiap hari diganti. Nah, ini sih kan, ya otomatis langsung jadi kan sudah mengeluarkan gas amoniak gitu. Itu berkaitan dengan sanitasi, kebersihan gitu. Tadi itu. Menjauhkan sapi dari penyakit lain. Ini beberapa macam penyakit yang berbahaya itu. Ada 3 itu yang berbahaya, itu penyakit antrak gitu. Ya. Kalau antrak ini menular Pak, dan bisa menular ke manusia. Antrak itu sangat berbahaya. Ya pencegahannya itu ini sebenarnya bakteri yang hidup di dalam tanah itu. Orang itu kan jamur. Nah, ya pencegahannya biasanya dengan vaksinasi. Nah ini ada apa? Ya salah satunya ini Kejang-kejang. iya, sperma, sedang, bentar gitu. Ya ini kan sapi. Terus yang kedua ini penyakit kemarin yang lagi heboh itu PMK itu, penyakit mulut dan kuku. Terus sikilnya bengkak itu di kukunya itu. Kalau ini ke manusia nggak menular, cuman dia antar peternak menular. Atau mungkin jenengan baru berkunjung ke daerah yang kena, terus nanti jenengan berkunjung ke daerah yang kena, itu bisa menular. Penyakit mulut dan kuku. Ya ini soalnya juga sama itu, dengan kebersihan, terus vaksinasi rutin. Terus yang ketiga ini penyakit surah itu. Kali ini disebabkan oleh serangga. Makanya kebersihan itu sangat penting ya. Itu otomatis dengan penyemprotan insektisida itu di sekitar kandang itu. Nah kesimpulannya Pak, kunci sukses bagi sapi potong atau kambing ini ya, itu ada. Kalau perorangan itu ada 6, tapi kalau berkelompok itu ada 7. Pertama
Nah, perorangan di pemilihan bakalan otomatis itu sangat menentukan pangan bergizi tadi sudah kita laporkan dan seimbangkan yang standar. Manajemen pemeliharaan yang berorientasi ke bisnis, pengendalian penyakit sejak dini, otomatis menjaga sanitasi, kebersihan, pasar otomatis dan pemasaran kaitannya dengan nanti panen. Dan yang ketujuh ini kalau si kelompok itu memang harus ada pengelolaan kelompok. Diutamakan kalau dari kami disarankan kelompok itu menjadi kelompok kelembagaan ekonomi. Jadi begini Pak, itu yang membedakan antara kelompok tani dengan KEP, kelembagaan ekonomi. Kalau kelompok tani, kelompok ternak itu sifatnya masih untuk belajar seperti tadi, ini cara melihara gimana. Nah, kalau kelompoknya sudah mengarah ke kelembagaan ekonomi, ini memang berorientasi bisnis. Jadi memang tujuannya nanti adalah untuk bisnis, untuk usaha. Nah, tadi saya matur, ini yang menjadi permasalahan di Indonesia. Tadi saya matur, satu orang itu idealnya minimal 10 ekor sapi. Terus kalau kambing 50 ekor. Tapi kira-kira nggak sih minggu mesti musuh bisa Pak? Ngomong petani kecil apa mampu itu Pak? Kalau mengharapkan bantuan, kalau perorangan nggak boleh, harus kelompok. Itu aturannya memang gitu Pak. Kalau perorangan nggak boleh. Tadi, di kala kelompok itu orang lebih dari satu, ini isi otaknya macam-macam Pak. Ya kan? Gitu. Ya mungkin kalau lagi dari apa sih semangat, tapi memang harus mulai adol oleh duit tuh. Bisa kadang-kadang anak sing jenora tahun yang ngarit botan orang apa-apa bareng dari bagiannya udah pada. Itu penyakit itu apa seperti itu. Kita Kang Jarwoto Pak. Nah itu ya kan itu seperti itu. Sama seperti di padi, jagung. Idealnya itu satu petani itu kita pernah menghitung itu minimal itu punya 5 baulah garapan Hektar. kali Pak Kades anggaran rubuh gitu Pak. Kenapa seperti itu? Karena kaitannya dengan tadi efisiensi biaya. Karena begini, produk pertanian termasuk ternak ini. Pertama Pak, itu meskipun semua orang membutuhkan, kelemahannya itu produk pertanian itu mudah rusak. Hanya dengan anggur jagung manis, anggap wis lewat itu mestinya orang itu CC itu terpayu Pak, mudah rusak. Dipanen, disimpan, berarti teknik nyimpennya bisa rusak. Apalagi kita butuh juga. Sapinya rayap. Kenapa tadi saya matur sekitar itu? Ya sekarang dihitung aja lah Pak. Contoh misalnya nanti jagung, anggap sebau terulah kita dapat untung 5 juta gitu ya. Nah dari 5 bau kan 100 juta bisa dipapan. Jadi Saya seperti dari sini kita melakukan persiapan di desa Kabupaten Paman tentang ketahanan pangan yaitu pemotongan kambing dan sapi untuk kelompok lembu. Demikian laporan kami sampaikan.